Selamat siang Tribuners, saya Dea Mita kembali menemani Anda di live update Tribun News edisi Sabtu 18 Juni 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama di Jawa Tengah, Tribuners. Sebuah rekaman video mobil ambulans dihalangi mobil jeep di Jalan Jogja Solo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah viral. Polisi langsung menindaklanjuti kejadian itu dengan memanggil seluruh pengendara yang terlibat. Lalu bagaimana penanganan terkininya dan juga kronologi kejadian versi polisi akan dilaporkan oleh rekan Ibnu Dwi Tamtomo, reporter Tribun Solo yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, selamat siang rekan Heladita dan Tribuners. Untuk kemarin kejadian viral Jiput yang menghalangi laju ambulan saat melintas di Jalan Tiga Solo di Kabupaten Klaten akhirnya berakhir damai dan polisi pun berhasil mengungkap kronologi kejadian yang sempat viral di media sosial sejak Kamis hari kemarin. Dan pada video tersebut diduga pengemudi jeep menghalangi laju ambulan saat keadaan darurat melintasi Jalan Tiga Solo di daerah Kecamatan Kebonaran Klaten. Dan saat dikonfirmasi oleh tim Tribun Solo, Kanit Gakum Satlantas Polres Klaten itu Selamat Setiaji menjelaskan waktu kejadian tersebut. Jadi dikatakan bahwa kejadian tersebut sebenarnya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 yang melibatkan pengemudi mobil maksud kami dari Taf dengan nomor polisi AB 1419KE dengan ambulans milik NU dengan nomor polisi AD 8741ZP yang saat itu melaju dari arah Jogja menuju ke arah Solo. Ditambahkan oleh Selamat bahwa identitas pengemudi Daihatsu TAF yakni adalah SM 43 tahun yaitu Sumaryanto kami warga desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Dan untuk pengemudi ambulans dengan nama Yuda Satria Aditama, umur 31 tahun, warga desa Blangwetan, Kecamatan Klaten Utara, dan penumpang yang saat itu berada di samping kemudi adalah anak dari pasien yang bernama Ibu Teresia Purwandari, umur 54 tahun, yang beralamat di desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara. Dan untuk kejadian kemarin, Kanit Gakum sempat menyampaikan bahwa Ibu Teresia ini sempat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klaten dan setelahnya dilakukan pertemuan dan akhirnya sepakat semuanya untuk melakukan damai begitu. Dan dijelaskan juga oleh Kanit Gakum bahwa saat itu ambulans sedang membawa pasien yang habis operasi dari Rumah Sakit Panti Rapih di Jakarta yang akan dibawa menuju ke rumahnya di Desa Mudal, Kecamatan Karanganom. Berdasarkan video dari saksi-saksi gitu, dijelaskan bahwa ambulans yang saat itu melaju di belakang mobil jeep TAF memberi tanda sirene bahwa dia akan melintas begitu. Namun pengemudi TAF berusaha untuk menghindar, mengambil lajur di sebelah kiri begitu, melewati mobil yang di depannya agar si ambulan dapat melewati mobil miliknya. Namun karena miskomunikasi antara pengemudi TAF dengan pengemudi ambulan membuat akhirnya pengemudi ambulan itu malah mengikuti laju mobil TAF, dan karena terus-menerus diklakson dan sirine membuat pengemudi mobil TAF waktu itu bingung harus mengambil ke arah mana, sedangkan arah yang diambil oleh mobil TAF selalu diikuti oleh ambulans. Dan seakan-akan terlihat dalam video bahwa pengemudi mobil TAF menghalangi laju ambulans tersebut. Baru setelah melakukan perjalanan kurang lebih melaju sekitar 1 kilometer dari video awal itu dibuat, kemudian ambulans tersebut dapat melewati atau menyalip jeep tersebut. Dan Selamat mengatakan juga untuk saat ini ketiganya sudah berakhir damai dan permintaan maaf juga sudah disampaikan oleh pengemudi TAF begitu kepada sopir ambulan dan pihak keluarga dari pasien begitu. Dan Selamat juga menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada, berhati-hati dengan mobil yang prioritas begitu. Dan dia juga menjelaskan bahwa
memberikan himbauan kepada semua pengguna jalan raya, khususnya pengemudi kendaraan untuk berkendara di jalan raya dengan sangat hati-hati begitu. Himbauannya terutama kepada pengendara mobil terutama saat ambulan atau pemadam kebakaran yang merupakan kendaraan prioritas memberikan jalan jika memungkinkan menepis kiri, namun jika tidak bisa diam saja begitu tanpa melakukan manuver yang membingungkan bagi pengendara yang di belakang. Dan sedangkan untuk mobil ambulans, Kanit Gakum juga sempat menyampaikan himbauan bahwa untuk memberikan public address atau sistem public address atau pengawas suara agar dapat memberikan instruksi yang jelas kepada pengemudi yang berada di depan agar miskomunikasi yang serupa tidak terjadi. Berikut kata beliau. Baik, terima kasih rekan Ibnu untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasdem resmi mengusung 3 figur sebagai bakal calon presiden atau capres untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Adapun ketiga figur yang dimaksud yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Apa sebenarnya pertimbangannya? Info detailnya kami sudah terhubung dengan rekan Reza Denny Saputra, reporter dari Tribun News yang sudah siap dengan laporannya. Silakan. Baik, selamat siang Dea dan rekan Tribuners. Benar sekali bahwa pada Jumat 17 Juni 2022 malam sekitar pukul 21 rapat kerja nasional Partai Nasdem resmi selesai, ditutup dengan hasil ada 3 bakal calon presiden yang direkomendasikan oleh seluruh Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem seluruh Indonesia. Dan dari rekomendasi itu tersaring 3 nama bakal calon presiden, dan benar sekali telah disebutkan. Yang pertama itu ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kemudian yang selanjutnya ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan yang terakhir ada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Rekomendasi itu diserahkan oleh Steering Komite Rakernas Partai Nasdem Prananda Surya Paloh dan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan dibacakan nama-namanya di hadapan ribuan kader Nasdem pada penutupan Rakernas pada Jumat malam kemarin. Pertimbangannya ada yang menarik dari 3 nama ini karena memang sebelumnya santer diberitakan bahwa 3 nama yang muncul sebelum diumumkan ini adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Erick Thohir. Namun ketika diumumkan ternyata nama Erick Thohir tidak ada di dalam 3 daftar bakal calon presiden dari Nasdem tersebut. Ketua DPP Partai Nasdem Yuli Aditya mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan aspek kualitatif terkait pengusungan nama Jenderal TNI Andika Perkasa. Namun dari itu pihaknya tidak mengatakan bahwa Erick Thohir tidak lebih berkualitas daripada Andika Perkasa. Namun aspek-aspek seperti kebangsaan dan kemudian cinta tanah air itu menjadi salah satu faktor penguat mengapa nama Andika Perkasa dimunculkan dan bersanding dengan nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Setelah Rakernas selesai, Partai Nasdem melalui DPP-nya akan segera menjalin komunikasi dengan parpol-parpol lain untuk kemudian menjajaki kemungkinan koalisi pada Pilpres 2024. Willy juga mengatakan pada Rabu minggu depan akan ada salah satu partai di Indonesia yang akan bertemu dan berkomunikasi dengan Nasdem dan menyambangi kantor DPP Nasdem di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, kemudian untuk soal bakal calon presiden ini nanti akan diperas lagi menjadi 1 nama. Namun ini mengatakan bahwa proses itu akan dilakukan oleh Ketua Umum Surya Paloh dan nampaknya baru akan diumumkan setelah komunikasi yang terjalin dengan partai-partai baik di parlemen maupun non-parlemen ini sudah selesai, dan nampaknya bakal akan diumumkan ketika akhir tahun 2022. Nah, Willy juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan jika skenario terburuknya 3 nama yang diusung oleh Nasdem menolak untuk dijadikan dijadikan calon presiden pada pemilu 2024 nanti. Willy
mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan terbuka, di mana memang ketimbang partai politik lain, Nasdem lebih memilih jalan untuk mengumumkan dulu siapa bakal calon presidennya, baru kemudian melakukan penjajakan koalisi. Berbeda dengan partai-partai lain seperti Golkar yang sudah berkoalisi lebih dulu dengan P3 dan juga PAN dengan Koalisi Indonesia Bersatu, sama halnya juga dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang berkoalisi, kini tengah berkoalisi dengan PKS dan juga Demokrat lewat koalisi Semut Merah. Jadi ada perbedaan soal aspek koalisi mana dulu dan capres mana dulu dari Nasdem dan parpol-parpol yang lain. Dan patut ditunggu karena memang sejauh ini berarti tinggal PDIP dan juga Gerindra yang masih belum membuka secara ini terang siapa nama yang bakal diusung dan dengan siapa kedua partai ini akan berkoalisi. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Reza Denny untuk laporan Anda di Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sulawesi Utara. Tribuners, Polres Bitung menjadi lokasi pelaksanaan bakti kesehatan serentak pada Jumat 17 Juni 2022 kemarin. Acara ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-60. Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno bersama jajaran Polda Sulut, Ketua Bayangkari Sulut, kemudian juga Wakil Ketua turut hadir dalam acara itu. Selengkapnya terkait kegiatan ini akan disampaikan rekan Christian Wayungkere, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan informasinya. Selamat siang Tribuners dan rekan Dea dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan terkait dengan pelaksanaan bakti kesehatan serentak yang diselenggarakan di seluruh Indonesia dan terpusat dari titik nol ibu kota negara yang ada di Provinsi Kalimantan Timur berlangsung sukses di Provinsi Sulawesi Utara, dan Polda Sulawesi Utara atau Kepolisian Daerah Sulawesi Utara memilih Polres Bitung sebagai lokasi atau tempat pelaksanaan bakti kesehatan serentak, di mana lokasi pelaksanaan bakti kesehatan serentak dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 berlangsung atau mengambil tempat di Aula Tribrata Aspol Asrama Polisi di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan Tribuners, di sana berlangsung beberapa kegiatan. Beberapa kegiatan di antaranya kitanan atau sunatan massal. Seperti yang Anda saksikan di tayangan ini, Kapolda Sulawesi Utara Bapak Irjen Pol Mulyatno sedang memasangkan kain sarung kepada satu di antara peserta atau anak yang mengikuti kitanan. Ada juga vaksinasi, ada juga donor darah, dan ada juga operasi bibir sumbing. Namun untuk operasi bibir sumbing ini, menurut Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno, berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara, Karombasan, Kota Manado, Tribuners. Dan untuk total keseluruhan Polda Sulawesi Utara yang melaksanakan kegiatan ini, untuk vaksinasi pada hari Jumat kemarin itu ada sekitar 120 orang yang mengambil tempat di lokasi Aula Tribrata Aspol Pinokalan dan di Gerbang Kek, Kelurahan Sagrat, Kota Bitung. Kemudian total untuk operasi bibir sumbing se-Sulawesi Utara Sepolda Sulut itu ada 33 orang, dan donor darah itu hampir 1.000 kantong, dan kitanan itu total keseluruhan ada 33 anak se-Polda Sulut, Tribuners. Dan pada kesempatan ini Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno menyampaikan harapan dan makna yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit pada telekonferensi yang berlangsung dari titik nol ibu kota negara Provinsi Kalimantan Timur, di mana Kapolda ingat betul atau menyampaikan bahwa makna dari perayaan Hari Bayangkara ini dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari tidaklah hanya sampai di sini. Masih banyak yang harus dan akan dilakukan oleh Polri bersama TNI, bersama pemerintah, dan juga membutuhkan dukungan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Satu di antaranya itu percepatan vaksinasi COVID-19 dan melaksanakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat. Dan pada kesempatan itu juga, Tribuners, pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Wali Kota Moritz Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengki Honandar
yang diwakili oleh penjabat Sekretaris Daerah Kota Bitung, Bapak Insinyur Ignatius Rudi Tenok STMT, berterima kasih kepada Kapolda Sulawesi Utara yang telah memilih Kota Bitung sebagai lokasi pelaksanaan Bakti Kesehatan Serentak tahun 2022. Demikian Dea, rekan Tribun dan Tribuners dari Kota Bitung, laporan kami telah sampaikan. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Baik, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan Christian bersama Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno selengkapnya. Kesehatan serentak dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 ya, yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Kota Bitung. Pada kesempatan siang hari ini, kita tadi dari pagi sama-sama melaksanakan beberapa kegiatan antara lain yaitu vaksinasi massal, kemudian juga sunat massal buat anak-anak, dan juga kegiatan pasca operasi bibit sumber dilaksanakan bersama-sama. Antusias yang tinggi dan masyarakat pun sangat senang mengikutinya. Ini ada bentuk yang melaksanakan operasi bibir sumbing, sunat massal maupun gerai vaksin ini. Untuk vaksin hari ini sekitar 120. Kemudian kegiatan bibir sumbing ada 33. Kemudian donor darah sampai saat ini kita gelar sudah dapat mengumpulkan 1.000 kantung. Kemudian Sunat massal, sunat massal 33 anak yang kita. Polda Metro Jaya menggelar street race sesi 3 bertempat di Central Park Meikarta, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari ini Sabtu 18 Juni 2022. Antusiasme masyarakat gelaran street race ini tuh begitu tinggi, terutama bagi pemuda yang hendak mendaftarkan diri mengikuti fun race dan juga joki. Selengkapnya bagaimana pelaksanaannya di sana juga situasinya akan dilaporkan rekan Rangga Baskoro, reporter Warta Kota yang ada di lokasi. Silakan. Baik, selamat siang Tribuners, selamat siang Dea. Kali ini saya sedang berada di titik penyelenggaraan street race yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya bekerjasama dengan IMI Indonesia, begitu Tribuners. Tribuners bisa disampaikan bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Faisal Imran baru saja membuka secara resmi acara street race di Meikarta, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, di mana beliau tadi menyampaikan bahwa sebanyak 565 pembalap telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti acara street race di Meikarta di hari pertama ini. Sementara street race sendiri yang selama 2 hari dari tanggal 18 hari ini dan kemudian berlanjut lagi nanti ke tanggal 19 di hari Minggu, di mana penampilannya tidak hanya akan menyajikan pertandingan balap antar peserta saja, namun juga nanti malam akan ada penampilan dari band Soldia di hari ini, dan kemudian besok malam akan ada penampilan band dari Rocket Lovers. Sementara itu, Wakil Ketua IMI Rita Sungkar juga telah menjelaskan bahwa total ada sebanyak 16 tokoh yang akan dipertandingkan dalam kali ini. Salah satunya mungkin bisa saya sebutkan beberapa saja. Pertama ada kompetisi 4 tak, kompetisi motor 2 tak, kemudian ada juga skuter, ada juga kelas 250 cc, 500 cc, Sunmori, dan juga sebagainya. Pak Kapolda Metro Jaya tadi juga sedikit menyampaikan bahwa keinginannya untuk melanjutkan acara street race ini menjadi kontinu dengan memanfaatkan track dari Formula E untuk dijadikan track penyelenggaraan street race di sesi keempat nanti mendatang. Namun pembicaraannya masih akan terus berlanjut, akan didiskusikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tadi memang ada fenomena menarik di mana lebih banyak masyarakat ini yang mengantri
terutama anak-anak muda yang mengantri untuk terdaftar sebagai joki begitu. Sementara itu kalau bisa dilihat sendiri, bisa saya geser sedikit. Di sebelah sana, di belakang sana ada loket penjualan tiket di mana hanya sedikit saja begitu penontonnya di siang ini. Sementara itu untuk yang mendaftarkan joki atau lomba kompetisi ini sudah 565 peserta. Baik, dia kembali ke dia. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Rangga untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Tribuners, bendungan Wai Laku Hilir di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, rusak dihantam banjir bandang di Sungai Wai Laku. Jebolnya bendungan itu sudah sejak bulan Januari 2022 lalu atau terhitung berlangsung 6 bulan lamanya dan hingga kini belum juga diperbaiki. Lantas seperti apa kondisi terkini di sana dan juga penanganannya akan dilaporkan rekan kami Robert Ropo, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung. Silakan. Baik, selamat sore rekan Dea dan sahabat Tribuners, dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Tenggara Timur, di mana di Bendung Wai Laku yang ada di Kali Wai Laku atau Sungai Wai Laku di wilayah Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, terjadi ambruk akibat dihantam banjir pada bulan Januari 2020 lalu. Dan sampai dengan saat ini belum diperbaiki, sehingga akibat rusaknya bendungan itu mengakibatkan puluhan lahan hektar untuk padi sawah yang dimiliki oleh sekitar 40-an sampai 50-an petani atau kakak yang memiliki lahan di situ tidak bisa menggarap, sehingga akibatnya masyarakat memang atau petani di sana memang tidak bisa menggarapnya, sehingga masyarakat meminta kepada DPRD dan pemerintah daerah untuk bisa melakukan pembangunan baru ataupun bisa membantu ekskavator atau alat berat untuk membantu menggaruk. Dan mereka juga punya antusias untuk mengumpulkan uang untuk melakukan penanganan darurat, tapi dengan harapan ada bantuan alat berat melakukan penggusuran ekskavator untuk melakukan penggarukan atau penggalian di lokasi, karena memang materi di lokasi sesuai dengan pantauan Tribun Network bahwa di lokasi memang cukup berat jika dikerjakan atau digali secara manual oleh tenaga manusia, sehingga harus membutuhkan bantuan ekskavator. Dan terkait dengan harapan ini atau permintaan ini, Tribun News juga sudah melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD Kabupaten Manggarai Timur. Dan jawaban BPBD Kabupaten Manggarai Timur, memang usai kejadian itu mereka sudah melakukan atau turun langsung ke lokasi tempat kejadian bencana alam tersebut dan membawa serta dengan atau menggerakkan alat berat bulldozer milik BPBD. Namun hingga sampai di lokasi memang bulldozer tidak layak atau tidak pas untuk menggarap di sana, harus membutuhkan ekskavator. Dengan demikian BPBD Kabupaten Manggarai Timur melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur untuk membantu atau memberikan ekskavator untuk membantu masyarakat atau petani di sana untuk menggali atau menggaruk material yang ada di lokasi bendungan. Namun hingga saat ini belum terlaksana. Namun menurut janji Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Timur, pekan depan mereka akan bersama dengan Dinas PUPR melakukan koordinasi, akan turun ke lokasi untuk mengatasi. Sementara DPRD Kabupaten Manggarai Timur juga dari Dapil Borong dan Remese yang mencakup di wilayah banjir kerusakan bendung tersebut, meminta kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur agar melakukan langkah antisipatif dengan segera membantu alat berat itu ke lokasi untuk membantu masyarakat atau petani di sana untuk pembangunan bendung secara manual sambil menunggu pembangunan resmi. Untuk pembangunan yang baru bendung itu untuk pada tahun anggaran 2022 ini memang belum bisa dilakukan karena memang penetapan APBD-nya lebih awal dibandingkan dari peristiwa ini, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya bisa diperhatikan. Dan sekali lagi masyarakat di sana atau petani di sana memang sangat mengharapkan bantuan ini
selain pembangunan baru, juga mereka mengharapkan agar ada bantuan ekskavator untuk membantu mereka menggaruk material yang ada di sana, karena memang di sana lokasinya itu batu-batu besar semua. Dan akibat kerusakan ini juga sebagian petani masih bisa melakukan aktivitas atau menggarap sawah di luar dari area tersebut. Tetapi untuk masyarakat atau petani yang memang hanya benar-benar memiliki lahan persawahan itu memang sampai dengan saat ini merana atau menderita karena memang tidak bisa melakukan atau menggarap padi sawah atau tanam padi sawah mereka. Karena memang di situ memang sangat kering. Bahkan tanam jagung pun bisa mati atau mati karena memang tidak ada hujan yang cukup. Dengan demikian sekali lagi masyarakat mengharapkan agar pemerintah daerah untuk bisa memberikan langkah antisipatif secepatnya untuk bisa mereka kembali melakukan aktivitas untuk menggarap lahan padi sawah mereka demi memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Selamat sore Dea, terima kasih. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama Aloysius Sani, seorang petani setempat terkait kejadian ini selengkapnya. Keluhan kami dari masyarakat supaya bagaimana perhatian daripada bapak-bapak pemerintah dengan jebolnya saluran irigasi yang berada di Kali Belasih ini, berhubung banyak masyarakat yang membutuhkan air dari Kali Belasih ini untuk mengairi sawah yang lumayan banyak hektarnya. Diperkirakan 20 atau 20 lebih hektar. Sedangkan mereka penggarap di dalamnya sekitar 40-an ke atas. 40-an ke atas. Kami mengharapkan uluran tangan dari Bapak Pemerintah untuk membantu kami membuat saluran air ini untuk mengairi sawah kami yang selama ini jebol karena banjir 1 Januari 2022 ini. Menjelang pemilu 2024, sejumlah partai politik mulai terang-terangan mengusulkan calon presiden mereka. Seperti yang juga dilakukan oleh Partai Golkar, bersatu dengan PAN dan juga PPP se-Kalimantan, mereka akan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menjadi presiden. Untuk selengkapnya terkait ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Diken Dwi Sitoningrum yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Baik, Dea. Jadi tadi malam sudah dilaksanakan deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu yang diselenggarakan oleh Partai Golkar se-Kalimantan yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto langsung yang merupakan pemimpin atau ketua umum Partai Golkar yang diusung untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Jadi tadi malam itu diselenggarakan rapat koordinasi teknis atau rakornis yang memang diselenggarakan se-Kalimantan oleh Partai Golkar dan diikuti oleh seluruh ketua DPD Golkar se-Kalimantan dan juga para kader-kader Partai Golkar yang terlibat di DPR RI dan juga DPRD provinsi dan juga kabupaten kota dan juga para kepala daerah yang merupakan yang berlatar belakang dari Partai Golkar sendiri. Jadi selain itu juga Airlangga Hartarto tadi malam sempat menginstruksikan kepada para kader Partai Golkar di pemerintahan dan juga yang nantinya akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan juga kepala daerah pada pemilu 2024 nanti untuk melancarkan pembangunan IKN yang akan diselenggarakan di Kalimantan Timur. Jadi rakornis ini pun diselenggarakan di Kalimantan Timur dalam menyambut pembangunan ibu kota negara yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur sendiri.
Selain itu juga Erlangga Hartarto sempat menginstruksikan para kader juga untuk mendukung Koalisi Indonesia Bersatu yang juga diikuti oleh DPD Partai Amanat Nasional dan juga Partai Persatuan Pembangunan dengan perwakilannya pada waktu tadi malam, dan deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu ini berjalan dengan lancar dan juga mengundang artis ibu kota yaitu Dewi Persik sebagai hiburan para kader Partai Golkar sendiri. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Niken untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Beredar sebuah surat bahwa Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka. Dalam surat itu tertulis perkara pelanggaran UU ITE. Namun Nikita sendiri justru tak mengetahui jika dirinya telah ditetapkan menjadi tersangka. Untuk fakta selengkapnya bagaimana akan diinformasikan, kami sudah terhubung dengan rekan Ihwana Mutuahmiko, reporter Warta Kota yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, rekan Dea, untuk Nikita Mirzani sendiri kemarin sempat tersebar info bahwa dirinya setelah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus yang dilaporkan oleh kekasih dari Nindi Ayunda. Untuk itu sendiri ternyata saat dikonfirmasi kepada Nikita Mirzani, dirinya tidak pernah mendapatkan surat terkait dengan dirinya yang telah ditetapkan menjadi tersangka tersebut. Sebelumnya Nikita Mirzani hanya mendapatkan sebuah surat bahwa dirinya dipanggil menjadi saksi untuk menyambangi Polda Banten. Jadi untuk surat tersebut ternyata tidak benar dan sampai saat ini Nikita Mirzani belum ditetapkan menjadi tersangka. Sekedar informasi, sebelumnya Polda Banten juga telah mengklarifikasi bahwa surat tersebut ternyata merupakan adanya kebocoran dari pihaknya sehingga sampai saat ini pihaknya belum memanggil Nikita Mirzani menjadi tersangka. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut juga ada keterangan dari Nikita Mirzani terkait perkara ini. Selengkapnya kami tampilkan. Tapi tanggal 15 ada pengepungan dari polisi Serang Banten. Ditangkap. Kok bisa? Ayo, bingung nggak? Bingung gak sih? Kalau gue sih bingung ya. Tapi kan waktu itu kan tanggal 15 jam 3 sore kan gue ada ke Serang ya, Polres Serang Banten. Kan Bapak Kabid Humasnya sendiri bilang kalau gue itu diperiksa sebagai saksi, klarifikasi. Tapi kok itu yang disebarin itu sebagai tersangka, itu asli atau palsu itu suratnya? Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu dengan jelas, kalian silakan pergi aja tanya ke Kabid Humas Polda Serang Banten. Gitu, karena kan nggak tahu sekarang kan apa-apa bisa dipalsuin. Nah, update sedikit soal pemeriksaan kemarin seperti apa? Nggak ada pemeriksaan kemarin sebagai saksi. Dan berapa pertanyaan yang diajukan? Kalau berapa pertanyaan nggak tahu, karena menurut gua kasus ini nggak penting, jadi nggak terlalu tahu berapa pertanyaan gitu, karena kebanyakan ngobrolnya sih. Apa sih yang lebih ditanyakan gitu, yang ditekankan saat jadi saksi itu kan Niki? Cuman ditanya ini postingannya benar nggak? Iya betul itu postingan saya. Kok bisa bilang begitu ya? Karena memang dia begitu gitu. Niki cukup mengejutkan nggak dengan barusan dapat informasi? Ini kayak menurut kalian aja deh, ini kayak main-main nggak sih? Kok ada 2 surat panggilan tapi yang disebarin ke kalian sebagai tersangka, yang dikirim ke saya sebagai saksi tanggal 15 jam 3 pagi. Ada pengepungan dari Polres Serang Banten, bapak-bapak polisinya datang jam 3 subuh pagi, itu kenapa gitu? Gue bingung kenapa ya kok bisa ada kayak begini. Ini jangan-jangan antara institusi mau memecah belah kedua polisi kali ya, mungkin ada kubu-kubuan atau bagaimana, saya nggak paham gitu. Tapi kalau kalian mau dengan jelas pengen tahu secara detailnya kayak gimana, ya kalian datang aja ke sana, datengin, jangan ke saya. Itu yang nyebarin siapa juga saya nggak tahu. Karena seandainya memang surat itu dinyatakan betul sah gitu dengan nggak bisa, itu nggak sah, itu nggak bisa. Kan Kabid Humasnya sendiri bilang katanya saksi, kok yang disebarin tersangka. Kalian udah lihat kan yang saya di Polres Banten, yang saya preskon sama bapak-bapak kepolisian dari sana, kan ada Kabid Humas Polda Banten.
Aksi tindak kejahatan pencurian terjadi di Kota Tuha, Belangpi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pelaku melakukan aksi pencurian dengan modus mencari sedekah dan pelan-pelan masuk ke dalam rumah praktik persalinan. Terkait kasus ini selengkapnya dan juga bagaimana modus selengkapnya dari pelaku akan dilaporkan rekan Rahmat Saputra, reporter dari Serambi News yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, Dea. Sedikit kami laporkan bahwa kemarin telah terjadi aksi pencurian dengan modus meminta sedekah. Jadi aksi yang dilakukan oleh NS ini warga salah satu kampung di Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan ini terbongkar seusai Haja Umi, yaitu bidan bersalin di kawasan Kampung Kota Tuha, Kecamatan Belangpi ini ingin mengembalikan uang kepada seorang pasien, yang mana awalnya dia tidak mengetahui bahwa uang yang biasa tempatnya simpan itu telah hilang. Jadi diketahui pasca 1 atau 2 jam setelah aksi itu berlangsung. Jadi pasca ingin mengembalikan uang tersebut, maka dia melihat bahwa uang sebesar 3.500.000 sudah dicuri, sehingga sudah hilang, awalnya hilang. Namun setelah dilihat melalui CCTV atau kamera pengintai, ternyata bahwa uang tersebut diambil oleh orang yang meminta sedekah. Menurut informasi bahwa orang yang meminta sedekah ini sudah berulang kali datang ke sini, sehingga dia mengetahui kondisi rumah dan tempat diletaknya uang oleh ibu bidan bersalin tersebut. Seperti dia. Namun pasca pencurian itu jam 3 atau pukul 15 selanjutnya pihak bidan melaporkan kepada pihak kepolisian dan CCTV pun beredar, sehingga kurang dari 6 jam pelaku ini berhasil dibekuk di kawasan Suak Lokan, tepatnya di pinggir pantai yang saat itu pelaku sedang bersantai dengan temannya. Jadi dalam penangkapan itu uang yang 3.500.000 itu sudah dihabiskan oleh pelaku dan tersisa uang sekitar 870.000, sehingga selebihnya itu sudah dihabiskan untuk berpoya-poya dengan teman-temannya di pinggir pantai. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Rahmat Saputra untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners di Kalimantan Utara. 6 hektar permukiman warga di Kecamatan Sebatik Utara masuk wilayah negara Malaysia. Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB pun memberikan perhatian khusus. Patok batas negara di wilayah itu juga sudah dilakukan pengukuran, namun sampai saat ini kedua negara Indonesia, Malaysia belum melakukan MOU. Untuk lebih detailnya kami sudah terhubung dengan rekan Febrianus Felis, reporter dari Tribun Kaltara yang akan menginformasikannya. Silakan. Baik, rekan Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2 hari yang lalu mengunjungi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan memberikan perhatian khusus terhadap 6 hektar permukiman warga di Kecamatan Sebatik Utara yang mana masuk wilayah negara Malaysia. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPB Iswan Harijono mengatakan bahwa mengenai patok batas negara di wilayah tersebut sudah dilakukan pengukuran, namun sampai saat ini kedua negara Indonesia Malaysia belum melakukan MOU. Menurutnya mengenai persoalan patok batas negara tersebut merupakan hal yang krusial sehingga Ismawan sendiri belum bisa mengomentari lebih banyak. Belum lagi informasi yang dia dapatkan bahwa warga Sebatik Utara yang rumahnya masuk ke wilayah Malaysia meminta sejumlah ganti rugi. Iswan berharap setelah kegiatan itu masyarakat di perbatasan Indonesia bisa memahami pengelolaan batas wilayah negara. Dihubungi terpisah Komandan Satgas Pamtas RI Malaysia Narmet 18 Komposit Letkol Am Yudi Ari Irawan meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan MOU mengenai batas negara Indonesia Malaysia di Kabupaten Nunukan.
Dia menyampaikan bahwa di Kecamatan Sebatik Utara ada terdapat wilayah seluas 6 hektar yang diklaim milik Malaysia dan telah dihuni oleh lebih dari 10 kepala keluarga. Sementara itu di Sebatik Tengah ada lahan seluas 150 hektar yang mana diklaim merupakan wilayah Indonesia. Namun sampai saat ini juga belum ada MOU antara pemerintah Indonesia dan Malaysia mengenai masing-masing wilayah yang diklaim. Namun mengenai batas negara sebenarnya sudah dilakukan pengukuran, namun karena terkendala pandemi COVID-19 selama 2 tahun sehingga MOU sampai sekarang belum dilakukan. Kemudian dia meminta kepada, terlepas dari itu, dia juga meminta atensi mengenai batas negara di Sungai Ular dan Sungai Kaca. Karena di Sungai Ular dan Sungai Kaca ini, di tahun 2021, sejumlah masyarakat dari Sebuku itu ditangkap polisi Malaysia karena melintas dari Sungai Kaca Nunukan menuju Sungai Ular pada saat dini hari. Waktu itu membawa orang sakit yang harus dirujuk ke rumah sakit Nunukan. Namun speedboat yang mereka naiki atau mereka tumpangi itu masuk di jalur Malaysia, sehingga waktu itu ditangkap oleh polisi Malaysia. Oleh karena itu Yudi meminta kepada Menteri Dalam Negeri juga untuk bisa segera menyelesaikan MOU mengenai batas negara yang ada di Sungai Kaca dengan Sungai Ular, dengan harapan bahwa ketika ada warga negara Indonesia yang melintas di wilayah tersebut tidak ditangkap oleh polisi Malaysia, melainkan diarahkan untuk balik. Begitupun sebaliknya, bila ada warga Malaysia yang melintas masuk ke wilayah Indonesia juga tidak ditangkap oleh polisi Indonesia, melainkan disuruh juga putar kembali ke wilayahnya. Demikian laporan sementara dari Kalimantan Utara. Felix kembali ke dia di studio. Baik, dan Tribuners berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Felix bersama sejumlah pihak terkait ini selengkapnya. Yang kita dapatkan itu kurang lebih 150 hektar dan yang diambil sama Malaysia itu kurang lebih 5 hektar atau 6 hektar. Tapi yang diambil ini, yang kita dapatkan itu mayoritas 150 hektar itu sawit. Kemudian yang 5 hektar itu mayoritas penduduk. Nah, kemarin sudah kita koordinasi dan kami disampaikan sama Letkol Amin waktu itu. Kami hanya disampaikan, Komandan, ini tolong diarahkan, diedukasi aja masyarakat yang di Lordes, khususnya yang dekat dengan sawit yang mau diklaim. Memang sudah diukur, sudah dicek, dan belum ada MOU-nya. Maksud saya itu, kami sering melakukan edukasi dengan mereka. Titipan dari Letkol Amin itu sering melakukan edukasi karena masyarakat dari Lordes itu sering mengambil sawit-sawitnya Malaysia. Padahal itu emang nantinya itu menjadi milik kita. Tapi saat ini belum ada MOU pengukurannya. Banyak masyarakat. Mari Pak. Terus yang kedua, terus yang kedua, tadi yang pertama itu kita bagaimana melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mengerti tentang apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan di garis batas. Nah, di situ biasa di garis batas itu akan ada patok-patok atau pilar-pilar yang memang harus dijaga. Memang pilar-pilar tersebut, perbatas itu sudah dijaga oleh teman-teman dari Pamkas. Tapi tidak menutup kemungkinan karena di situ ada area masyarakat yang berdiam di situ. Jadi masyarakat harus terlibat untuk menjaga perbatasan itu. Nah, nanti setelah kegiatan ini masyarakat jadi mengerti tentang bagaimana dan mengerti tentang bagaimana memahami apa itu perbatasan yang ada di kita. Apa pentingnya patok perbatasan atau pilar perbatasan bagi sebuah negara. Mungkin ada lagi? Pak, terkait dengan patok-patok yang belum. Truk pengangkut besi terbalik di Desa Jelutung Namang, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Besi-besi itu pun berhamburan di jalan raya dan mengakibatkan kemacetan. Terkait peristiwa ini dan juga kronologi lengkapnya, serta penyebab dari kecelakaan akan dilaporkan oleh rekan Arya Bima Mahendra, reporter dari Bangka Post yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Jumat kemarin, tanggal 17 Juni 2022,
sore sekitar pukul 5 sore telah terjadi peristiwa laka lantas di mana sebuah atau satu unit mobil truk yang membawa sejumlah besi-besi pabrik untuk perkebunan sawit itu terbalik ataupun terguling di salah satu ruas jalan di Desa Jelutung, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa tersebut langsung dilihat ataupun disaksikan beramai-ramai oleh masyarakat sekitar dan membuat kejadian di lalu lintas ataupun di daerah tersebut menimbulkan kemacetan yang cukup lama, bahkan hingga berjam-jam dari sore hingga malam hari. Diketahui bahwa memang kronologi kejadian tersebut terjadi karena truk yang diduga mengangkut beban besi-besi dengan total bobot seberat 13 ton itu tidak kuat menanjak ataupun kehilangan daya sehingga kemudian mundur dan menabrak mobil yang berada di belakangnya sehingga kemudian terguling dan menutup ruas jalan sehingga mengakibatkan macet yang cukup parah dan membuat lalu lintas kala itu berhenti total. Menurut Kasatlantas Polres Bangka Tengah, AKP Nanang Suwardi menjelaskan bahwa truk Hyundai berwarna biru dengan nomor polisi BN 8120 OU itu dikendarai oleh pengendara bernama Syarif. Sedangkan mobil yang ditabraknya yaitu mobil berjenis Suzuki R3 berwarna putih dengan nomor polisi BN 1202 TC yang dikendarai oleh Ariandi Wirangga. Nanang mengungkapkan bahwa kejadian truk terbalik ataupun terguling itu bermula saat truk Hyundai yang membawa muatan besi dengan total berat sekitar 13 ton itu melaju dari arah Kobak menuju kota Pangkal Pinang. Namun di salah satu tanjakan yang memang agak sedikit berbelok ke kiri, mobil kehilangan daya dan kemudian mundur dan menghantam satu buah mobil Suzuki R3 yang berada di belakangnya. Pada kala itu, mobil R3 tersebut juga sempat terseret beberapa meter hingga kemudian mobil truk tersebut oleng dan terguling ataupun terbalik dan menutup ruas jalan. Meski demikian, Kasatlantas Polres Bangka Tengah mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu dan memang tidak ada kerusakan yang fatal, namun mengalami luka-luka ringan di sejumlah tubuhnya. Namun memang yang paling penting saat itu adalah kerugian materi dan kerugian waktu karena membuat arus lalu lintas cukup macet, cukup parah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan rekan dia. Baik, terima kasih rekan Arya Bima untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Pelaku pembunuhan remaja di Jalan Merdeka depan rumah makan Happy pada 29 Mei 2022 lalu berhasil ditangkap. Aparat Polrestabes Palembang mengamankan ketiga pelaku di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Sumsel. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Jadi dapat kami sampaikan bahwasannya hari Kamis lalu Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Ilir Barat 1 berhasil menangkap 3 orang pemuda pelaku pembunuhan Rafli, seorang remaja yang tewas di Jalan Merdeka pada tanggal 29 Mei sekitar pukul 3 dini hari lalu, tepatnya di depan rumah makan Happy. Jadi kronologinya itu berawal dari korban yang baru selesai pulang nonton bareng bersama 8 rekannya nonton final Liga Champions di kawasan Tangga Buntung dan pulang hendak menuju ke rumahnya. Di sana korban ketemu salah satu ketiga pelaku yang berboncengan sepeda motor dihadang di depan gedung Aiki. Korban yang kaget turun dari motor dan sempat bersembunyi untuk menghindari kejaran ketiga pelaku. Setelah ia merasa aman, beberapa menit berselang, korban keluar dari persembunyiannya, namun ternyata ketiga pelaku masih menunggu korban. Korban sempat kabur untuk menghindari kejaran pelaku, namun naas ketiga pelaku tetap mengejar korban hingga menggunakan senjata tajam dan korban tewas di lokasi. Untuk ketiga tersangka ini masing-masing umurnya masih sebaya dengan korban, kisaran 18 dan 19 tahun. Dari keterangan pelaku yang kami himpun, motifnya itu karena pelaku dendam dengan korban karena korban sempat menghadang pelaku waktu pelaku hendak keluar dari rumahnya. Dan kemudian pelaku mencari-cari keberadaan korban dan kebetulan ia ketemu di sebuah kafe tempat dia menonton Liga Champions. Dan kemudian pelaku sempat ribut dengan korban di lokasi tersebut
pelaku yang bernama Zero ini mengajak kedua temannya yakni Wahyu dan Arfan untuk mengeroyok korban dan mengambil senjata tajam di rumah. Setelah dari situ, Zero menunggu korban di depan gedung Aiki, tepatnya di Jalan Merdeka, dan ketemu korban. Polisi sempat mengejar ketiga pelaku ini setelah kurang lebih 2 minggu dari pelaku dengan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari 7 orang saksi yang diperiksa, dan dari penyelidikan, dan memang benar 3 orang inilah yang terlibat membunuh Rafli di Jalan Merdeka pada 29 Mei lalu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, Tribuners, kami juga akan tampilkan hasil wawancara rekan Rahmat bersama Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Oke, yang komandan bisa dijelaskan komandan? Jadi berdasarkan laporan polisi tentang kejadian adanya penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2022 yang terjadi di Jalan Merdeka, dan alhamdulillah saat ini telah kita ungkap ada 3 pelaku yang bisa kita lakukan penangkapan, dan juga dari hasil penyelidikan dan penyidikan bisa kita dapatkan bahwa yang bersangkutan juga 3 pelaku penganiayaan ini juga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 365, dan ternyata setelah kita lakukan pengembangan lagi ada 5 kali dia sudah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan akibat luka bagi korban. Barang bukti yang diamankan Bang? Ya, barang bukti yang kita amankan ada 2 sepeda motor dan juga ada 2 sajam. Untuk motifnya Bang? Untuk motif daripada penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia ini adalah karena dendam. Untuk pasal ini Bang? Ya, untuk pasal 351 ya 3 juga 338. Pria bernama Andika, 40 tahun, warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Mboso, Sulawesi Barat akhirnya ditemukan pada Jumat 17 Juni 2022 sore kemarin. Namun korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekira pukul 16 lewat. Terkait kronologi kejadian dilaporkan rekan Masdin, reporter dari Tribun Sulbar yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, halo Dea. Ya, silakan rekan Masdin dengan laporan Anda. Ya, baik Dea dan Tribuners melaporkan dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sebelumnya, Andika 40 tahun, warga yang diduga orang dengan gangguan jiwa ini dikabarkan tenggelam pada Kamis, telah ditemukan pada Jumat kemarin sore. Namun sayangnya Tribuners dan Dea, Andika ini ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia bagian tengah. Informasi ini dibenarkan oleh Komandan Tim SAR Gabungan yang ada di lokasi pencarian, yakni Bapak Muslih kepada Tribun Sulbar. Saat dikonfirmasi mengatakan jenazah ditemukan oleh seorang warga bernama Syahril, kemudian melaporkan kepada Tim SAR untuk dievakuasi. Dan dikatakan Andika sendiri ditemukan sekitar 200 meter dari muara Sungai Mboso sendiri. Dan adapun dari titik awal kejadian dari penemuan sejauh 3 km. Adapun di dalam pencarian ini sebelumnya saat dikabarkan hilang pada Kamis lalu, di hari pertama tim SAR dari Basarnas Mamuju, kemudian bersama juga dari Polres, Polsek, dan APSC Majene ini terjun untuk melakukan pencarian. Namun di hari pertama ini pada sore hari terhalang oleh kondisi arus sungai yang deras, ditambah dengan kondisi air yang keruh sehingga membuat kesulitan tim SAR untuk melakukan evakuasi pencarian maksud saya, sehingga proses pencarian kemudian dihentikan dan kembali dilanjutkan pada Jumat kemarin. Dan pada proses pencarian hari kedua ini, tim SAR kemudian menerjunkan tim dan juga memperluas radius pencarian hingga akhirnya pada sore hari berhasil ditemukan meskipun dalam kondisi telah meninggal dunia. Dan diketahui Dea dan Tribuners, Andika ini merupakan
orang dengan gangguan jiwa yang dikabarkan pada saat itu hendak menyeberangi sungai, namun kondisi sungai yang deras sehingga membuatnya tenggelam dan hanyut. Dan adapun jasad dari Andika sendiri telah dibawa ke kediaman duka di Kecamatan Tamerodo Sendana untuk dimakamkan. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Komandan Tim Basarnas Mamuju, Muslih Wijayanto terkait ini selengkapnya. Untuk sore hari ini, hari kedua pencarian terhadap korban kondisi membahayakan manusia, yaitu saudara Andika, kurang lebih 40 tahun. Untuk kronologis penemuannya, pada pukul 16.10 warga di pinggiran muara sementara mau melakukan kegiatan di laut, mereka melihat ada korban. Jadi posisi korban itu ditemukan di samping perahu. Setelah ditemukan korban, masyarakat mengangkat korban ke pos Kamling. Setelah itu melaporkan ke tim SAR gabungan untuk dievakuasi ke rumah korban. Berapa kilo dari titik pas jatuhnya korban ini? Untuk jarak ditemukannya korban itu kurang lebih 200 meter dari muara Sungai Deking. Untuk pas kejadian hanyutnya korban ini berapa titik dari ini yang di bagian timur ini? Jadi untuk titik awal diduga jatuhnya korban itu dengan titik ditemukannya korban itu jaraknya sekitaran 3 kilo. Ramai video warga yang sakit di Desa Bandar Alam, Desa Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Oku Selatan terpaksa ditandu warga. Hal ini imbas dari jalan yang tak dapat dilewati mobil. Warga itu ditandu dengan berjalan kaki menyusuri akses jalan berupa tanah kuning sejauh hingga 8 km. Terkait apa kondisinya saat itu akan dilaporkan rekan Alan, reporter dari Sriwijaya Post yang sudah bergabung di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan di Kabupaten Ogan Komering, Hulu Selatan, Sumatera Selatan, tepatnya di wilayah Desa Bandar Alam Lama. Memang baru-baru ini terjadi beredar video warga sakit yang ditandu oleh warga setempat, oleh puluhan warga melewati jalan kuning yang karena akses yang belum memadai di wilayah desa setempat. Memang dari penelusuran kami dapat kami laporkan rekan Dea bahwa memang kejadian tersebut memang benar terjadi di wilayah Desa Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering, Hulu Selatan, Sumatera Selatan, di mana warga tersebut memang betul ditandu sejauh 8 km dari desa menuju poros jalan agar bisa dijemput oleh kendaraan mobil atau yang sudah menunggu di lokasi jalan poros. Memang dari pantauan kami rekan Dea, saat ini warga yang sakit tersebut sudah dilakukan perawatan atau dirawat di RSUD Jantung Kota Muara II, Kabupaten Ogan Komering, Hulu Selatan. Memang terlihat dari video yang beredar tersebut yang sempat viral di media sosial ataupun grup WhatsApp, ibu-ibu tersebut dibawa oleh belasan warga menggunakan tandu, serta terdapat di sebuah kursi di atas tandu tersebut di bawah dengan berduyun-duyun, dan juga terdapat warga yang sudah menunggu di jalan poros yang tempat penjemputan tersebut. Dan juga rekan Dea dapat kami laporkan bahwa saat ini warga tersebut sudah maksud kami bahwa warga tersebut sudah dirawat di Rumah Sakit Muara II. Demikian rekan Dea, dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Alan untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Daftar tunggu calon jamaah haji Maluku mencapai 34 tahun dan yang tercepat selama 17 tahun. Terdata, Kanwil Kemenak Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru menjadi yang terlama. Bagaimana informasi lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Ambon. Kami sudah terhubung dengan rekan Ridwan Tuasamu. Dengan laporannya, silakan. Mohon maaf, Tribuners, terjadi kesalahan sedikit. Kita jeda dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah
dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Daftar tunggu calon jemaah haji Maluku mencapai 34 tahun dan yang tercepat selama 17 tahun. Terdata, Kanwil Kemenag Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru menjadi yang terlama. Untuk lebih detailnya terkait ini akan diinformasikan rekan Ridwan Tuasamu, reporter dari Tribun Ambon yang sudah siap. Di sana silakan rekan. Baik, rekan Dea dan Tribuners. Jadi memang benar Tribuners bahwa daftar tunggu calon jamaah haji di Maluku ke depannya akan memakan waktu yang cukup lama. Menurut koordinator dari panitia keberangkatan dan kepulangan calon jamaah haji dari Maluku, yaitu Abdul Karim Rahantan, dia menegaskan bahwa daftar tunggu keberangkatan jamaah haji untuk kedepannya akan mencapai 34 tahun, dan 34 tahun itu adalah daftar tunggu untuk calon jamaah haji yang sudah mendaftar dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Aru. Kemudian di bawah itu ada Kota Ambon juga ternyata Tribuners, daftar tunggu atau daftar antrian itu juga cukup lama, yaitu mencapai 29 tahun untuk para calon jamaah haji yang akan berangkat dan baru mendaftarkan diri di tahun ini. Jadi untuk keberangkatan itu, untuk lama waktu tunggu itu adalah untuk calon jemaah haji yang baru mendaftarkan diri pada tahun ini. Beberapa poin yang disebutkan oleh Rahantan yang membuat kemudian daftar tunggu itu mencapai hingga puluhan tahun, yaitu karena beberapa poin, yaitu salah satunya adalah dengan dibatasinya jumlah calon jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi, yaitu hanya 50% saja. Karena di setiap tahunnya biasanya di waktu normal itu calon jamaah haji yang berangkat dari Maluku itu memiliki kuota 1.040 orang. Namun karena adanya pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota sebanyak 496 jamaah saja untuk Provinsi Maluku. Hal itu menjadi salah satu faktor kemudian yang menyebabkan daftar tunggu atau daftar antrian menjadi semakin lama. Selain itu, menurut Rahantan juga faktor lainnya yang mengakibatkan daftar tunggu menjadi lama adalah animo masyarakat Maluku yang cukup tinggi untuk melakukan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, sehingga memang antrian untuk saat ini sudah sangat banyak masyarakat Maluku yang kemudian melakukan pendaftaran diri untuk berangkat menuju Tanah Suci Mekah. Jadi hal-hal itulah yang kemudian sangat berdampak bagi daftar tunggu di calon jamaah haji di Provinsi Maluku. Mungkin seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Ridwan sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait, berikut keterangannya. Mulai dari bulan Juni, mendaftar untuk Kota Ambon itu sudah daftar tunggu atau waiting list-nya itu sudah mencapai 29 tahun. 29 tahun itu untuk Kota Ambon, Pak? Iya, itu akibat berdampak daripada
kuota kita yang terbatas, yang diberikan hanya 494 itu, ditambah dengan 2 TPHD itu. Tapi 2 TPHD itu juga kan sudah dibagikan karena tidak jadi berangkat, maka 2 porsi itu juga sudah dibagikan ke kabupaten. Dari sebelumnya itu kan kita ini mendapat kuota kan 1090 untuk Maluku di tahun sebelumnya. Tapi karena kondisi pandemi yang dilakukan persyaratan usia dan pembagian kuota 50% langsung dari Arab Saudi kepada Indonesia yang tadinya itu adalah 221.000. Untuk tahun 2022 ini hanya mendapat kuota 100.050 calon jemaah haji. Untuk keseluruhan bahkan? Untuk keseluruhan Indonesia. Berarti Maluku mendapat jatah yaitu 494 haji reguler ditambah dengan 2 untuk TPHD. Berarti yang membuat daftar tunggunya lama itu Pak ya? Iya, karena kalau rumusnya kan kalau jumlah berkurang, sementara yang mendaftar banyak, tentunya kan memperpanjang antri begitu. Berarti kalau misalkan tahun depan sudah tidak 50% ini Pak? Iya. Kemungkinan bisa lebih cepat berarti ya? Kalau dia kembali normal tanpa lagi Arab Saudi mempersyaratkan usia dan memberikan kebebasan seperti sebelumnya, maka tentunya pasti dan akan memberikan lagi kuota seperti biasa. Berarti daftar tunggu yang tadinya dari 29 mungkin dia menurun lagi. Rombongan BNPB RI yang dipimpin oleh Kepala Badan Lejen TNI Suharyanto berkunjung ke lokasi bencana di Amurang, Minahasa Selatan. Kunjungan mereka didampingi langsung oleh Bupati Minahasa Selatan, Franky Doni Wongkar. Selain melihat lokasi bencana, rombongan juga mengunjungi pos pengungsian yang ada di Kelurahan lewat Kecamatan Amurang. Selengkapnya terkait kunjungan itu akan dilaporkan rekan Manuel Mamoto, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Tribuners, jadi terkait dengan bencana alam yang terjadi di Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Kepala Badan BNPB RI Lejen TNI Suharyanto mengunjungi langsung untuk tempat di mana terjadinya bencana ini, dan bersama dengan rombongan juga didampingi oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar untuk melihat langsung kondisi di tempat kejadian bencana. Dan atas petunjuk atau instruksi dari Presiden, sehingga Kaban Jenderal Suharyanto mengunjungi lokasi bencana. Selain mengunjungi, beliau melihat dan kaget dengan kondisi yang ada karena selama ini hanya melihat dari televisi saja. Tapi pada saat mengunjungi langsung lokasi ternyata dampaknya sangat besar. Sehingga dari BNPB sendiri memberikan bantuan berupa dana darurat sebesar 500 juta rupiah dan berbagai macam bantuan lainnya yang disalurkan di pos pengumpulan atau pos pengungsian yang ada di Kelurahan Lewet, pos pertama. Ya, dan untuk kondisi yang ada saat ini, Tribuners, jadi masih ada dibuka untuk pos bantuan di sekitar lokasi atau tempat pengungsian. Dan selain mengunjungi tempat lokasi bencana dan pos pengungsian, Jenderal juga membagikan bantuan secara langsung kepada warga yang ada. Ya, Tribuners, demikian dulu rekan Dea informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat siang kembali ke rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Manuel juga sudah melakukan wawancara bersama Kaban BNPB Lejen Suharyanto. Selengkapnya kami tampilkan. Hari ini atas instruksi dari Bapak Presiden, saya Lejen Suharyanto Badan Nasional Penanggulangan Bencana sengaja datang ke Minahasa Selatan pasca terjadinya bencana alam, abrasi pantai. Memang saat itu kita hanya lihat di televisi, tetapi ternyata begitu dilihat dampaknya cukup parah. Untung kita segera cepat datang ke sini sebagai wujud daripada kepedulian pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Kita melihat langsung untuk memastikan tahap-tahap penanganan bencana ini berjalan sebagaimana mestinya. Yang akan dilaksanakan dalam tahap awal selama 2 minggu adalah tahap tanggap darurat. Di sini pemerintah pusat, pemerintah daerah,
TNI, Polri, ada Badan BMKG, PUPR, BNPB, dan semua kementerian lembaga terkait ini sama memastikan agar keselamatan rakyat ini menjadi prioritas utama. Sehingga segera oleh Pak Bupati Minahasa Selatan dilakukan tahap tanggap darurat. Di sini, di tempat ini ada pengungsi. Sekitar 133 kepala keluarga yang terpaksa mengungsi karena rumahnya itu habis terbawa air. Sampai saat ini terdata ada 41 rumah yang terbawa air dan laporan dari tadi pagi juga masih ada. Kami sudah meninjau langsung ke lapangan dan memang kondisinya masih belum aman. Tetapi atas kesigapan pemerintah daerah, aparat TNI Polri di sana sudah dijaga. Mudah-mudahan dalam tahap tanggap darurat ini bisa berakhir. Kita ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Hampir sepekan banjirop terjadi di sepanjang wilayah pesisir utara Kabupaten Sika. Akibatnya permukiman warga di 7 kecamatan terendam dan 5 rumah warga di Dusun Talibura, Kecamatan Talibura rusak. Bagaimana kondisi terkini di sana dan juga penanganan dari pemerintah setempat akan diinformasikan rekan Arnold Welianto, reporter dari Tribun Flores yang bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar banjir rob menerjang. Halo, rekan Arno. Halo. Mohon maaf, Tribuners, terjadi kesalahan sedikit. Kita beralih ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Di Jawa Timur, selama masa operasional pemberangkatan jemaah ibadah haji Asrama Haji Embarkasi Surabaya, tak pernah sepi orang. Tak hanya jemaah haji, para petugas pembantu PPIH yang selalu siap melayani jemaah haji pun juga turut menempati AHES. Untuk memberikan kenyamanan jemaah dari gangguan nyamuk, PPIH Embarkasi Surabaya pun rutin melakukan fogging asrama haji. Bagaimana terkait kondisi di sana akan dilaporkan rekan Febrianto Ramadhani, reporter dari Surya yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan.
Ya, jadi penyemprotan itu adalah tujuannya untuk menurunkan populasi nyamuk di asrama haji Embarkasi Surabaya di fogging tiap pekan. Jadi selama masa operasional pemberangkatan jemaah ibadah haji, AHES atau asrama haji Embarkasi Surabaya tak pernah sepi orang atau tak pernah sepi dari jemaah haji. Jadi para petugas pembantu PPIH, panitia penyelenggara ibadah haji yang selalu siap melayani jemaah haji untuk menempati kamar-kamar di AHES. Untuk memberikan kenyamanan jemaah haji dari gangguan nyamuk, PPIH Embarkasi Surabaya rutin melakukan fogging asrama haji. Kemudian terhitung sejak awal kedatangan jemaah haji hingga hari ini, Sabtu 18 Juni 2022, proses fogging di AHES telah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Husnul Maram, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya sekaligus Kakak Jatim menjelaskan kegiatan fogging yang dilaksanakan oleh tim karantina kesehatan pelabuhan atau KKP kelas 1 dimulai sepekan menjelang kedatangan jemaah pada Jumat 27 Mei 2002 lalu. Setelah jemaah haji masuk asrama, tim fogging tetap rutin seminggu sekali melakukan fogging asrama. Kemudian jadwalnya biasa hari Sabtu atau Minggu, tutur Husnul Maram. Lebih lanjut ia menambahkan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengurangi populasi nyamuk di asrama haji Embarkasi Surabaya, mengingat masih banyaknya semak-semak dan sawah yang menjadi sarang nyamuk di sekitar lokasi asrama haji Embarkasi Surabaya. Lebih lanjut, kemudian fogging dilakukan pada pagi hari karena pada saat tersebut nyamuk dalam keadaan banyak itu ya, setelah semalaman berkeliaran atau beraktivitas. Jadi tujuan foggingnya itu biar efektif dilakukan di pagi hari saat nyamuk sedang berkeliaran setelah semalaman berterbangan itu. Tambahnya, karena masih terdapat jemaah di asrama haji Embarkasi Surabaya, maka Husnul menyebut fogging dilakukan di selokan yang ada. Kemudian semak-semak sekitar asrama haji Embarkasi Surabaya serta beberapa ruang yang jauh dari jangkauan jemaah. Ia berharap melalui fogging ini jemaah haji bisa merasakan kenyamanan tanpa ada gangguan nyamuk sehingga terjaga kesehatannya selama berada di asrama haji Embarkasi Surabaya. Mungkin itu yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Febrianto untuk laporan Anda di Surabaya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Hampir sepekan banjir rob terjadi di sepanjang wilayah pesisir utara Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, permukiman warga di 7 kecamatan terendam dan 5 rumah warga di Dusun Talibura rusak. Untuk kondisi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Arnold Welianto, reporter dari Tribun Flores yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Memang banjir rob yang menerjang wilayah pesisir utara Pulau Flores sudah memasuki hari kelima, di mana banjir rob setinggi 60 cm ini menggenangi ratusan rumah warga, rumah ibadah, dan juga tempat-tempat usaha warga, di mana dari data yang berhasil kami himpun, terdapat 5 rumah warga di Dusun Talibura, Kecamatan Talibura, rusak karena sudah 5 hari terendam banjir. Dan informasi yang berhasil kami himpun, warga yang bermukim di wilayah dusun tersebut sebagiannya sudah mengungsi ke rumah kerabat di desa tetangga di Desa Darat Pantai. Dan Tribuners, hingga saat ini banjirop masih terus menggenangi pemukiman warga. Dan hingga saat ini belum ada bantuan apapun dari pemerintah. Namun masyarakat berharap kepada pemerintah untuk bisa membangun tanggul atau talut penahan ombak di wilayah tersebut. Dan 7 kecamatan yang terendam banjirop itu antara lain Kecamatan Magepanda, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Alok, Kecamatan Gaya Pantai, dan Kecamatan Talibura. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Arnold. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama warga Dusun Talibura bernama Abdul selengkapnya. Terjadi sudah 5 hari.
sebagian rumah warga sudah tidak bisa dihuni lagi. Hanya mereka pindah ke kampung sebelah. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tetap PDIP meski namanya menguat di Rakernas Nasdem. Nama Ganjar masuk 3 besar sebagai sosok yang direkomendasikan menjadi capres oleh DPW Nasdem. Dilansir tribunnews.com, total ada 29 DPW Nasdem yang mengusulkan nama Ganjar Pranowo. Terkait itu, Ganjar memastikan tidak akan bergabung ke partai lain. Hal ini disampaikan Ganjar saat menghadiri rapat koordinasi kepala daerah PDI Perjuangan di tengah isu kerenggangan dirinya dengan PDIP. Ia pun menghormati Nasdem sebagai partai yang merekomendasikan dirinya. Namun sekali lagi, Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan hanya akan menurut pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Karena dirinya adalah kader partai berlambang banteng itu. Ganjar enggan menanggapi lebih jauh terkait adanya dukungan partai lain yang akan mengusungnya sebagai calon presiden. Menurutnya pemilihan umum masih jauh dan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah masih banyak yang harus diselesaikan. Sebagai informasi, Partai Nasdem menerima nama-nama calon presiden yang diusung untuk 2024 mendatang. Mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, sampai Andika Perkasa masuk bursa Capres Nasdem. Ketiga nama itu mendominasi suara Dewan Perwakilan Wilayah Partai Nasdem dalam sidang pleno pertama yang dilakukan pada 15 Juni kemarin. Anies Baswedan berada di peringkat pertama dengan jumlah usulan 32 provinsi, Ganjar Pranowo dengan 30 provinsi dan disusul oleh Andika Perkasa. Nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa masuk dalam kandidat calon presiden atau Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Hal ini ditandaskan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat membacakan rekomendasi saat Rakernas Jumat 17 Juni kemarin. Namun peluang Andika di kontestasi politik masih dipertanyakan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai langkah Andika Perkasa menjadi Capres maupun Cawapres sangat berat. Apalagi Andika akan memasuki masa pensiun sebagai Panglima TNI pada akhir 2022 ini. Ujang pun memprediksi nasib Andika Perkasa tidak jauh beda dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio nantinya. Di mana pada tahun 2019 lalu nama Gatot Nurmantio begitu kencang disebut. Namun ketika dicopot oleh Jokowi, namanya langsung menghilang. Ex-Panglima TNI, ex-kepala staf TNI Angkatan Darat itu akan sulit bersaing dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Langkah Andika Perkasa juga semakin berat karena elektabilitasnya juga tidak terlalu mencolok dibandingkan figur-figur lainnya. Terkait rekomendasi terbaru kandidat calon presiden dari Nasdem, Jenderal Andika Perkasa belum memberikan tanggapan resminya. Namun, ia sempat mendapat pertanyaan mengenai pencalonan presiden 2024 saat berada di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 25 Mei 2022 lalu. Jenderal Andika mengaku tak mempersoalkan peluangnya untuk maju pada Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai seorang nomor 1 di institusi Tentara Nasional Indonesia. Kendati demikian, Andika berterima kasih atas munculnya dukungan sejumlah pihak yang mendorong dirinya maju untuk ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2024. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, putusan sidang etik terhadap mantan narapidana korupsi AKBP Raden Brotoseno menuai kritik karena tidak dipecat. Untuk menangani itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah resmi mengundangkan revisi aturan terkait kode etik dan profesi Polri. Aturan itu nantinya akan menjadi dasar Polri melakukan peninjauan kembali putusan sidang etik terhadap Raden Brotoseno. Adapun Perkap itu tertuang dalam nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya memutuskan akan melakukan peninjauan kembali hasil putusan sidang ex-napi korupsi AKBP Brotoseno. Keputusan ini sekaligus mengevaluasi putusan sebelumnya yang tak memecat Brotoseno. Sigit kemudian menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kasus ini.
Dirinya pun dirinya pun juga sudah berbincang dengan berbagai pihak, yakni Kompolnas dan Menko Polhukam Mahfud MD. Setelah peraturan Kapolri ini rampung, Kompolnas mendesak peninjauan kembali hasil putusan sidang kode etik AKBP Brotoseno segera digelar kembali oleh internal kepolisian. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menuturkan, keputusan sidang kode etik AKBP Brotoseno sebelumnya hanya menghukum demosi dan permintaan maaf. Hal inilah yang menjadi ramai kritik dari masyarakat. Ditambah Propam Polri mengungkap bahwa AKBP Raden Brotoseno tidak dipecat karena alasan berprestasi selama berdinas di Korps Bayangkara. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mentweet sebuah sindiran kepada Menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya Menteri itu hanya berlagak kaget terkait kenaikan harga bahan pokok. Cak Imin yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2019-2014, 2019-2024 itu menilai Menteri baru tersebut kaget karena akting, padahal harga barang sudah lama naik. Ketua Komisi 6 DPR fraksi PKB, Faisal Riza menanggapi soal pernyataan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu. Meskipun tak menyebut siapa menterinya, spekulasi berkembang bahwa tweet Muhaimin tersebut menyasar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Pasalnya Zulhas merupakan menteri baru yang dilantik Presiden Jokowi pada Rabu 15 Juni lalu. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN. Faisal menyebut bahwa dia tak bisa mengira-ngira soal sindiran dari Cak Imin. Namun Ketua DPP PKB itu berharap kepada Mendak Zulhas soal tugasnya di kabinet. Sebelumnya, Menteri Perdagangan yang baru dilantik pada Rabu 15 Juni lalu, Zulkifli Hasan mengaku kaget dengan kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Reaksi itu ia sampaikan usai melakukan sidak ke Pasar Cibubur, Jakarta Timur, sehari seusai ia dilantik. Di pasar, Zulhas mendapatkan banyak keluhan dari baik pedagang maupun masyarakat soal harga bahan pokok yang naik semua. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Laga Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2022 meninggalkan duka bagi supporter Persib Bandung atau Bobotoh. Dua supporter Persib Bandung atau biasa disebut Bobotoh meninggal dunia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 16 Juni kemarin. Kabar duka dari Bobotoh tersebut terdengar seusai pertandingan. Dua korban diduga meninggal dunia karena kehabisan nafas atau oksigen saat berdesakan untuk masuk ke Stadion GBLA. Hal itu diungkapkan Kapolres Tabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung. Menurut Aswin, keduanya sempat mendapatkan pertolongan dari petugas medis dan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih. Aswin mengaku masih mengumpulkan keterangan dari saksi dan personelnya yang melakukan penjagaan saat itu. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo menambahkan pihaknya memastikan kasus ini tengah dalam penyelidikan. Di sisi lain, ia mengungkap bahwa sejak awal panitia hanya menyediakan 15.000 tiket untuk penonton. Namun kedatangan penonton di Stadion GBLA mencapai puluhan ribu, di mana melebihi dari kuota tiket yang disediakan. Bahkan saat pertandingan sudah berjalan pun, masih banyak penonton di luar yang berusaha masuk ke stadion. Untuk diketahui, dua korban meninggal dunia atas nama Sopiana Yusuf dan Ahmad Solihin. Sopiana Yusuf merupakan supporter Persib yang berasal dari Bogor, sedangkan Ahmad Solihin berasal dari Cibaduyut. Jenazah korban saat ini sudah dipulangkan ke rumah duka masing-masing untuk dikebumikan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada meski sudah mendapatkan pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga Tribuners saksikan acara berikutnya Travel Update di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!